Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Tergantung pada Anda menontonnya. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pergeseran. Lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman kita yang menanyakan di kolom komentar. Ada sebagian yang sudah saya jawab. Ada juga yang langsung menanya secara japri via WhatsApp. Kalau yang ini saya sepertinya akan menunjukkan caranya di video ya teman-teman. Oke teman-teman, saya menggunakan salah satu akun sekolah di tempat saya. Pada menu ini penatausahaan ada bulan-bulan yang terang dan ada bulan-bulan yang redup. Bulan yang redup ini berarti dia belum diaktifkan. Bulan yang sudah dicentang ini berarti sudah selesai input BKU. Yang draft berarti belum diinput BKU atau baru dibuka BKU-nya. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan pergeseran dan hal-hal yang mengharuskan sekolah tersebut melakukan pergeseran. Pertama, mungkin saja belanjanya melebihi anggaran. Yang kedua, belanjanya mendesak atau kebutuhannya mendesak. Yang ketiga, bisa saja item yang akan dibelanjakan di bulan itu tidak jadi dan akan diganti. Yang keempat, menyesuaikan belanja tahap 1 dan tahap 2. Mungkin saat bulan November lalu karena buru-buru jadi tidak sesuai antara penerimaan tahap 1 dengan belanja tahap 1. Atau sebaliknya antara penerimaan tahap 2 dan dengan belanja tahap 2. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Saya menggunakan akun sekolah yang ada di tempat saya, yang mana pada bulan Januari ini sudah tutup BKU, bulan Februari baru terbuka atau masih draft, belum ada input BKU. Yang bulan redup ini berarti BKU-nya masih tertutup. Ada komentar dari teman-teman kita pada kolom chat mempertanyakan, Bang, untuk honor digeser untuk dianggarkan barang bisa nggak ya? Oke, dari pertanyaan ini mungkin bisa saya simpulkan mungkin ada guru honor atau tenaga honor, atau mungkin honor narasumber, atau mungkin jasa tenaga ahli yang lainnya yang tidak jadi digunakan. Mungkin dia ganti menjadi barang dan jasa, itu bisa saja. Atau mungkin begini, ada guru honor ternyata lulus P3K, anggarannya itu kan banyak tuh, setiap bulan dia menerima 1 juta gaji, dikali 12 bulan itu kan ada 12 juta. Nah, jadi guru tersebut kita keluarkan namanya dari anggaran, dapatlah kita uang 12 juta. Nah, uang 12 juta itulah yang akan digunakan untuk belanja habis pakai atau belanja jasa yang lainnya. Itu bisa saya contohkan ya. Nah, di sini kan saya udah input belanja guru
sebesar 1.600.000. Memang nggak semua ya, tapi saya contohkan satu guru ini yang akan kita geser menjadi belanja barang dan jasa. Untuk perlu diketahui, di sini kan sudah tutup BKU bulan Januari. Ternyata guru tersebut sejak Januari tidak lagi, atau kita terlupa bahwa dia sudah tidak lagi, tapi kita input dan kita akan melakukan pergeseran guru tersebut. Anggarannya ini kan 1,6 kali 12 bulan kan udah lumayan gede tuh. Mungkin anggarannya itulah yang akan diganti untuk ke belanja habis pakai. Mungkin seperti alat kebersihan, ATK, atau mungkin untuk jasa-jasa yang lainnya seperti servis dan lain-lainnya. Asal belanjanya tidak boleh pindah akun belanja. Nah, saya contohkan ya, apa itu akun belanja. Nah, di sini guru tersebut sudah saya input untuk melakukan pergeseran. Yang akan kita geser hendaknya tidak ada di dalam BKU, atau jangan ada dia terinput di dalam BKU. Barang dan jasa yang akan kita lakukan pergeseran tidak boleh masuk dalam BKU. Nah, ini sudah tutup BKU, Pak. Yang kita ajukan hapus BKU-nya dulu. Kita hapus BKU-nya. Jadi bagaimana, Pak, jika kami sudah terlanjur sampai bulan Juni, ternyata di bulan Februari lupa kami menggeser? Ya, Bapak Ibu harus hapus BKU sampai bulan Februari. Walaupun sudah terhimput bulan Juni. Ajukan hapus BKU-nya ya. Oke, kita ajukan hapus BKU. Buat alasannya. Oke, kita cek statusnya. Berhasil dihapus ya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Pertanyaan tadi, honor bisa diganti dengan barang? Bisa. Nah, ini dia ya, belanja tenaga honor guru tadi. Nah, kita hapus, kita klik titik 3. Hapus ya. Nah, hilang dia dari sini. Kemudian kita kembali ke penganggaran. Di penganggaran, kita lihat bos reguler tahun 2025, kita klik ini, kotak ini, buka. Setelah Bapak Ibu buka, kelihatan semua anggaran per bulannya ya. Klik pergeseran. Pergeseran ini tidak perlu persetujuan dinas. Ketika klik pergeseran tidak perlu persetujuan dinas. Hanya saja nanti ketika Bapak Ibu ajukan pengesahannya baru perlu persetujuan dinas. Nah, ketika Bapak Ibu klik pergeseran akan muncul seperti ini ya. Di sini muncul total dana operasional, total dana peralatan dan mesin, total dana aset tetap lainnya. Yang hitam ini adalah pagu anggaran dana operasional, dan yang ini adalah pagu anggaran dana alat dan mesin, dan ini adalah pagu anggaran dana aset. Pagu anggaran adalah batas maksimal alokasi dana yang ditetapkan untuk suatu kegiatan, program, atau proyek tertentu. Fungsi pagu anggaran adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melampaui pendapatan yang tersedia. Nah, pagu dana operasional ini dan pagu dana peralatan mesin ini dan pagu dana aset ini itu dapatnya dari mana?
dari saat Bapak Ibu melakukan pengesahan di bulan November kemarin. Disitulah dapatnya pagunya. Pagu ini nih, ketika kita menyusun anggaran, kita yang menentukan. Artinya, Bapak Ibu nggak boleh lebih dari total pagu besar ini. Ya, total pagu besarnya adalah 957 juta nih. 957 juta ini dipecahlah menjadi 3 akun belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal alat dan mesin, belanja modal aset tetap lainnya. Ketika kita melakukan penganggaran, dapatlah kita belanja operasionalnya 807 sekian, belanja peralatan dan mesinnya 106 sekian, belanja aset tetap lainnya 42 jutaan. Nah, itu pihak sekolah yang menentukan. Kembali ke topik, kita akan membuang nama guru yang ada di sini dan menggantinya dengan barang dan jasa. Lumayan kan? 16 kali 12 bulan bisa dibelanjain untuk habis pakai atau pemeliharaan. Oke, kita klik titik 3, kita edit, kemudian kita hapus. Ya, hapus. Nah, dapat total kita 20 juta. Bisa digunakan untuk DP motor nih. Hanya bercanda ya, teman-teman. Nah, 20 juta tadi karena dia gaji guru itu masuk ke dalam dana operasional. Dana operasional ini ada belanja barang, ada belanja jasa, ada belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Oke. Nah, kita anggarkan misalnya seperti pertanyaan tadi, kita anggarkan kembali untuk belanja habis pakai ya. Nah, sama seperti biasa. Pada umumnya kita klik aja tambah kegiatan. Habis pakai, mungkin kita belanja untuk kebersihan. Mungkin kita beli hand soap. Harganya mungkin karena dia bungkus besar atau beli per liter. Mungkin 1 liternya itu 45.000. Ingat ya teman-teman, belanja ini masukin sedikitnya pajak. Itu karena kita belanjanya butuh dalam 12 bulan, mungkin di Januari butuh 2 liter, Februari 3 liter, Maret 4 liter, April 5 liter, Mei 6 liter, Juni 7 liter, Juli 7 juga, Agustus 8 liter, September 6 liter, Oktober 4 liter, November 9 liter, Desember 6 liter. Oke, dapatlah kita totalnya hanya untuk hand soap itu 3 juta selama 12 bulan. Masukkan ke anggaran. Yang kuning-kuning ini pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Oke, terjawab pertanyaan teman kita yang pertama. Nah, masih ada kan sisa 17.205. Pak, apakah boleh kita uang 17 juta itu beli laptop? Oke, kita coba ya. Mungkin harga laptopnya 15 juta ya. Pastikan harga laptop ini sudah dengan pajak. Bapak Ibu bisa dicek pada aplikasi Siplah. Banyak rekanan Siplah kita kok. Nah, lihat pada web Siplah itu, searching untuk wilayah Bapak. Misalnya wilayah Aceh. Searching di Siplah wilayah Aceh. Berapa harga laptopnya yang sudah sama pajak. Nah, saya di sini menganggarkan 15 juta sudah sama pajak. Misalnya saya mau beli di bulan Februari. Karena butuh cepat ya. Sekarang kan udah masuk bulan Februari. Saya butuh 1 unit. Saya masukkan. Berkurang dia 2 juta lagi sisa duitnya kan. Nah, di sini kok ada merah, Pak, lebih 15 juta.
Padahal kita kan ada duit 17 juta. Benar, 17 juta. Tapi 17 juta tuh hanya di sini. Kita kan mengeluarkan uang 17 juta hanya untuk pagu di sini. Pagu dana operasional, bukan dana alat dan mesin. Lihat nih ya, pagu dana alat dan mesin kan 106. Sekarang belanja kita 121. Ya lebih kan 15 juta. Berarti belanja laptop tadi tidak bisa kita anggarkan karena kita menggunakan uang di dana operasional. Lah, itu kan duit kita, Pak. Terserah dong kita mau masukkan kemana aja. Memang benar, tapi itu nanti jika di perubahan atau di awal anggaran tahun 2026. Kalau pergeseran, Bapak Ibu tidak bisa melompat akun belanja. Ini namanya akun belanja. Dana operasional, dana alat dan mesin, dana aset. 3 akun belanja. Ini sudah dipagukan, sudah dipos-poskan loh duitnya. Jangan dipakai duit operasional untuk peralatan mesin, atau sebaliknya duit peralatan mesin dipakai untuk aset tetap lainnya. Itu nggak boleh. Atau mau kita lihat contoh ya, ini masih ada 2 juta kita anggarkan untuk aset tetap lainnya. Nah, ini contoh ya, anggaran sisa operasional tadi 17 juta saya pakaikan di alat dan mesin, saya pakaikan dana aset. Kelihatan ya, 15 tambah 2 jutaan cocok nih. Ini berarti dia kelebihan. Ini kelebihan. Kita ajukan pengesahan, itu nggak mau dia. Nih, kertas kerja belum memenuhi syarat. Nah loh. Jadi kita buanglah anggaran yang kita input tadi. Atau Bapak Ibu lupa nih, karena ada banyak yang diinput kan. Apa aja tadi ya yang kita input, lupa. Waduh bingung, aduh kacau nih. Udah nggak nyata pula lagi yang kita utak-atik. Gampang caranya. Klik kembali. Klik tanda silang ini. Oke, kembali ke awal dia. Oke, kita bahas yang tadi ya, yang saya sebutkan di awal. Hal-hal yang mengharuskan pergeseran. Kita klik pergeseran dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang mengharuskan sekolah itu melakukan pergeseran. Pertama tadi, belanja melebihi pagu anggaran. Yang kedua, belanjanya mendesak atau kebutuhan mendesak. Yang ketiga, tidak ingin membelanjakan item tersebut atau ingin menggantinya. Oke, yang pertama ya, belanja melebihi anggaran. Oke teman-teman, ini contoh belanja melebihi anggaran. Pada kegiatan pembayaran daya listrik, rekening belanjanya tagihan listrik, itu ada uraian tagihan listrik. Oke, kita centang ya. Nah, maksimalnya 1 kali dalam 1 bulan. Ini sekolah menganggarkan 4 juta. Ya, 4 juta. Ternyata ketika akan membayar listrik, melihat tagihannya melebihi. Misalkan tagihannya itu ternyata 4.300.000. Lah, gimana? Anggarannya aja 4 juta. Bayarnya 4.300.000. Gak bisa dong. Nih, merah ya. Harga melebihi anggaran. Silakan lakukan pergeseran RKAS. Nah, dari aplikasinya saja sudah menyarankan untuk pergeseran. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, belanja mendesak
atau kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak misalnya ya di bulan Januari sekolah membutuhkan printer. Ini mendesak nih ya, printer. Boleh menggeser anggaran menjadi belanja printer dengan syarat Bapak Ibu mempunyai pagu anggaran belanja peralatan dan mesin dan harus membuang salah satu item barang di peralatan dan mesin untuk menjadikan belanja printer. Intinya, apa benda yang kita geser harus pada akun belanjanya masing-masing. Seperti yang sebelumnya saya bilang, ketika kita membuang honor guru, tentunya kita tidak bisa membeli printer karena honor guru tersebut berada pada barang dan jasa atau belanja operasional. Nah, yang ketiga, tidak ingin menggunakan item tersebut atau mengganti. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang kedua, tapi ini lebih kepada barang yang sudah ada ingin kita buang dan kita ganti, atau jasa yang sudah ada ingin kita buang lalu kita ganti dengan barang. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, kita ulangi, kita contohkan ya teman-teman. Kita contohkan yang pertama, belanja melebihi anggaran. Tadi belanja listrik ya. Ini anggaran sekolahnya bulan Januari, kita klik pergeseran. Kalau sudah muncul 3 akun ini, berarti Anda berada pada proses pergeseran. Kalau perubahan, Anda belum bisa sekarang. Anda berada perubahan nanti di bulan September. Dan 3 akun ini tidak muncul. Nah, yang akan kita geser tadi, listrik ya teman-teman. Dari 4 juta menjadi 4.300.000. Ini dia listrik paling bawah, harga satuan, harga total. Kita klik titik 3 ini, kita edit. Nah, karena dia hanya di bulan Januari, ini uraiannya juga sudah jelas. Oke, langsung saja kita ketik di sini 4.300.000. Kita perbaharui ya. Waduh, jadi minus 300 nih. Minus ini berarti saya melebihkan dari pagu anggaran. Anggaran kita 807 pagunya. Yang kita anggarkan lebih 808. Berarti saya harus membuang anggaran lain senilai 300.000. Oke, kita cari ya. Nah, sudah 0 ya. Tadi saya membuang item habis pakai, ya kan? Kembali dia ke pagu. Lalu yang kedua, belanja mendesak atau kebutuhan mendesak. Nah, tadi kalau katanya printer, kita mau beli printer di bulan Januari, berarti itu printer di belanja modal peralatan dan mesin. Berarti yang kita utak-atik pada belanja ini saja. Nggak boleh belanja habis pakai kita utak-atik ya, atau belanja operasional. Nah, saya menemukan belanja modal itu pada bulan Februari 10.770.000. Tidak masalah, berarti kita kurangi belanja modal yang ini, kita cari belanja yang di sini ini lebih murah dari anggaran. Kita cari ya, mungkin ini spek yang tertinggi. Saya nggak tahu nih belanja ini spek tertinggi atau spek terendah. Kita kurangi dulu menjadi 8.770.000. Nah, ketemu anggaran 2 juta. Dapatlah anggaran 2 juta. Di sini dia kan kurang. Lalu masukkan belanja printer. Nah, ini dia belanja modal peralatan cetak. Uraiannya printer, harganya 2 juta. Saya nggak tahu ya harga di lapangan berapa, tapi harga 2 juta ini teman-teman masukkan dan pastikan sudah dengan pajak. Teman-teman cek di Siplah aja ya, Siplah di daerah masing-masing. Nggak usah perlu survei ke lapangan lah. Di Siplah kan sudah lengkap. Teman-teman cek aja di Siplah. Nah, di Siplah itu sudah ada
perhitungan pajaknya langsung. Teman-teman tidak perlu repot memungut pajak dan menyetorkannya. Belanja di setelah itu menguntungkan. Kita nggak khawatir atas pemeriksaan, data-data lengkap, itu semua dari pemerintah pusat. Pastikan 2 juta ini sudah dengan pajak. Nah, karena tadi duitnya bulan Februari kita ambil, dan di bulan Januari kita membutuhkan printer tersebut, ya biarin aja di bulan Januari. Terus kita pilih satu, ini kita ketik unit, karena printer itu unit. Terus masukkan ke anggaran. Oke, hilang dia. Kemudian yang ketiga, tidak ingin menggunakan item tersebut atau ingin mengganti. Oke, itu sama aja sebenarnya dengan nomor 2. Tapi kalau nomor 2 ini lebih barang yang tidak ada atau barang yang ada kebutuhannya mendesak, kita geser. Yang ketiga ini barangnya ada atau jasanya ada, tapi kita tidak ingin menggunakan item tersebut. Kita ingin menggantikannya ke lebih yang berguna. Kita cari ya. Contohnya ini ya, pada belanja habis pakai itu ada membeli bahan habis pakai untuk alat kebersihan. Nah, kayaknya nggak perlulah ini, gitu kan, alat kebersihan ini nih. Teman-teman klik titik 3 ini, edit, terus yang di bulan Januari ini teman-teman nolkan. Kalau tidak ingin semuanya ada, teman-teman tinggal klik nih strip ini, buang semuanya. Nah, strip yang di sudut kanan ini ya. Tapi kalau teman-teman di bulan Januari tidak ingin ada item ini dan mengambil uangnya untuk belanja lain, bisa. Teman-teman nolkan yang ini, bulan Januari teman-teman nolkan ya. Terus perbarui. Oke, dapat anggarannya. Anggaran ini teman-teman gunakan untuk habis pakai, misalnya membeli tinta atau membeli yang lainnya ya. Nggak harus habis pakai sih, mungkin bisa jadi teman-teman membayarkan honor narasumber. Nah, contoh ya, teman-teman tadi punya uang 180.000 kan, teman-teman mungkin punya kegiatan bla 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 bla, saya nggak tahu itu kegiatannya apa, di bulan Januari dan sudah mengundang narasumber. Nah, teman-teman pilih kegiatannya yang sesuai dengan yang akan teman-teman laksanakan. Rekening belanjanya ya honor narasumber atau pembahas atau moderator atau pembawa acara dan panitia. Pilih uraiannya narasumber. Harga satuan yang dianggarkan tergantung pada standar daerahnya masing-masing ya teman-teman. Di sini saya hanya mencontohkan uangnya 180.000. Mungkin itu 1 jam pelajaran. Oke, masukkan ke anggaran. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita di belahan Nusantara. Pak, anggaran tahap 1 dan tahap 2 berbeda. Apa bisa melakukan pergeseran? Ya jelas bisa. Bagus banget itu. Agar bisa mengeluarkan uang sesuai dengan anggaran. Nah, ini tadi saya sudah otak-atik agar tidak sama penerimaan tahap 1 dan tahap 2-nya. Nah, teman-teman, untuk mengetahui berapa belanja tahap 1 dan berapa belanja tahap 2, teman-teman klik di sini, review. Nah, di sini kelihatan kan, anggaran tahap 1 467.730.000. Periode tahap 2 489.270.000. Oke, ini kelebihan anggaran pada tahap 2. Karena 50% dari 957 juta itu adalah 478.500. Nggak ada tuh 478.500. Berarti anggaran tahap 1 ini kurang dari belanja pendapatan. Tahap 2 ini belanjanya melebihi dari pendapatan. Disinilah tugas kita untuk membalanskan atau menyeimbangkan antara tahap 1 dan tahap 2. Tadi saya udah otak-atik agar dia tidak sama. Nah, sekarang saya kembalikan ya.
Nah, anggaran berhasil diedit. Kita cek review ya. Oke, kita lihat ya. 50% dari 957 juta adalah 47.500.000. Ini tahap 1. Tahap 2 sama. Tidak ada terjadi perbedaan. Tahap 1, tahap 2. Oke, teman-teman. Setelah selesai, silakan teman-teman ajukan pengesahan. Di sini diinfokan kertas kerja sedang dikirim, mohon cek status secara berkala. Nah, teman-teman rajin aja cek status. Mana tahu admin dinasnya lagi standby, lagi online, atau teman-teman butuh cepat. Teman-teman telepon adminnya. Perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman sudah mengajukan pengesahan dan telah disetujui, berarti teman-teman tidak bisa membatalkan pengesahannya. Berarti teman-teman tidak bisa membatalkan pergeseran. Membatalkan pergeseran itu bisa dilakukan sebelum pengajuan pengesahan pada video saya sebelumnya. Atau mungkin teman-teman sudah mengajukan, ternyata teman-teman ingat ada yang belum digeser atau ada yang salah dalam pergeseran tersebut. Bisa teman-teman minta ajukan tolak pergeseran kepada admin dinas dengan syarat pergeseran teman-teman belum diterima atau belum dikonfirmasi oleh admin dinas. Jika kertas kerja teman-teman ditolak, teman-teman klik di sebelah kanan ini, ada peringatan kertas kerja belum disetujui. Baca alasannya. Klik ya teman-teman. Nanti ada catatan dari admin dinasnya di sini. Nah, sampai di sini dulu ya video saya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.